Ayo semangat. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita baik, Tuhan kita memberkati kita sehingga kita boleh ada di tempat ini dengan keadaan yang baik. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau doa Bapa kami sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita mau doa-doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada sore hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena gagah kami, tapi semua karena pertolongan anugerah kasih-Mu yang melimpah atas kami. Kami mengucap syukur dalam keadaan kami masih dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, kesehatan Engkau beri kepada setiap kami, untuk kami bisa beribadah di tempat ini, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami, mengurapi kami ya Tuhan. Biarlah kami hanya fokus untuk memuliakan Engkau. Sekalian kuasa-kuasa mengganggu ibadah kami bersatu hati tolak di dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus yang bekerja di tengah kami, biarlah pikiran kami hanya fokus untuk memuliakan Engkau. Hanya kami duduk diam dengan firman-Mu. Kami boleh Tuhan senantiasa Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu melalui Tuhan ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat keluarga di tempat ini, buat Pak Wijaya, Ci Yuli yang sudah membuka tempat ini untuk kami beribadah. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya diberkati Tuhan pelayanannya Ci Yuli dan Pak Wijaya, diberkati pekerjaannya, diberkati kesehatannya. Baik Ci Yuli, Pak Wijaya juga Tuhan, ketiga anaknya Tuhan memberkati dengan tubuh yang sehat, sehingga mereka semuanya boleh tetap Tuhan terus semangat melayani Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Engkau sungguh Allah kami yang dahsyat, Engkau yang luar biasa. Kami tidak sama saat kami datang. Saat kami pulang kami boleh membawa sukacita, berkat yang daripada-Mu, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita melimpah-limpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memulai ibadah kami ya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Sungguh indah kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Terima kasih. sungguh ku bersyukur hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku seperti pelangi sehabis hujan. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai
bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sampai saat ini kami percaya Tuhan itu bukan kekuatan kami, tapi karena anugerah kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Apa yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan, selain kami mengucapkan syukur kami kepadamu, kami memberikan hati kami hanya untuk Engkau ya Bapa, karena Engkau sungguh Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terpuji dimuliakanlah Engkau Tuhan selamanya. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Saya minta untuk bangkit berdiri, kita mau puji dan puji ya. Menang. Kita itu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam sejarah. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Makinlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Karena Tuhan yang sudah menolong. Kasih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh dosa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
kita tuh lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian bangkit serukan nama Yesus. Kita pujikan, tetap berdiri ya, kita tetap bersuka cita. Meskipun hujan kita tetap semangat memuji Tuhan. Mau serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Tidak ada nama lain di selain dari nama Yesus. Hanya satu-satunya, itu nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Makasih, silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau fokus mendengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati. Kita beri oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau pujikan pujianku masuk ruang maha kudus. Mari kita mau buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, Kasih kita sama-sama kita bangkit berdiri. ku sembahmu, sebab namamu menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu sebab namamu kudus Tuhan. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di pada sore hari ini. Tuhan Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Tuhan hari ini Tuhan ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berita kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan pakai hati pribadi lepas pribadi Tuhan untuk menangkap, menerima Tuhan firman dari-Mu. Mari kita yang percaya, yang siap menerima kabar berita firman dari Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kita agak cepat aja ya, karena tadi agak telat ya. Jadi mohon dimaklumi karena situasi memang hujan terus macet, saya harus ambil 2 jalur. Bukan percobaan, tapi tadi sudah saya prediksi pas gitu loh. Tapi ada yang ketinggalan satu karena enak ngobrolnya, Bu Suharti carry tadi ya. Jadi kita perlu balik lagi. Bukan kesalahannya Bu Suharti, tapi ya kesalahannya di mobil. Nomor 1 tidak mau mengingatkan, kedua ya saking enaknya ngobrol. Ya wis tidak apa-apa, yang penting kita bisa tetap beribadah walaupun hanya telat 10 menit. Ya, sekarang jadi pertanyaan ini. Pertanyaan temanya nanti melalui pertanyaan ini. Ayo, di sini siapa yang kepinginnya itu kaya? Ayo, lu enggak apa-apa, enggak usah sungkan-sungkan. Siapa di sini yang kepinginnya itu kaya? Nah, puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Semua kepingin kaya kan ya? Masuk yang di depan ini ya kepingin kaya. Ya semua tersedia. Apalagi dompetnya bukan isi ratusan ribu tapi jutaan. Ya, di rumah isinya lemari miliaran. Nah, seneng ya? Waduh Tuhan katanya, nggak percaya berarti ya. Berarti nggak kepingin kaya Bu Sri ya? Aku nggak pengen kaya, kepingin sehat. Nah, cuma Bu Sri satu-satunya yang nggak kepingin kaya, cuma kepingin sehat. Nah, firman hari ini cepat aja ya, biar kita nggak makan waktu. Temanya orang terkaya versi Allah. Nah, kalau tadi sebutkan dompetnya kandel, punya mobil 10, mungkin rumahnya sampai tumpuk-tumpuk, lah itu versi dunia. Nah, nggak salah, namanya manusia pasti pingin. Ya benar tadi Pak Gunawan ngomong nggak boleh munafik. Ya, tapi versinya hari ini kita akan bahas itu tentang versi menurut Allah. Ya, kita akan belajar bersama-sama di 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19. Saya akan cepat aja. Saya bacakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, ini tadi dijadikan satu pertanyaan, siapa yang kaya? Ya, semua kepingin kaya. Ya betul. Nah, sekarang di firman ini kita belajar sesuai firman Allah. Nah, di sini saya juga memberikan satu pertanyaan. Di sini siapa yang suka memberi atau berbagi? Ayo.
Apa ada yang ndak pengen berbagi, wis nggak usah kok enak, ya kan soro-soro goleki ya. Oh karek titik wekku gak tak bagi ya. Berarti bisa disebut kaya enggak? Ya, tadi saya dengar waduh Pak Wijaya tak bawa nopo. Nah, tadi juga ada berkat ini sedikit Pak Wijaya loh. Ini berbagi ini jadi ciri khas orang ini benar-benar kaya sesuai versinya Allah. Tapi nah banyak orang merasa sudah kaya karena harta yang dimiliki, tetapi benarkah orang ini benar-benar kaya? Ini jadi pertanyaan. Yang mampu memberi dalam kekurangannya yang bisa disebut sebagai orang kaya. Loh, masyarakat kita ini kekurangan, tapi kita bisa memberi atau kita bisa berbagi, itu loh orang kaya luar biasa. Ini kaya versi Allah. Nah, tapi saat ini kita temui apa? Orangnya wis oke, bahkan duwe miliaran, wakeh tanahnya di sana, rukunnya jejer-jejer ya, semua wis mobilnya bila perlu 10, tapi tidak pernah berbagi. Apalagi melihat kesusahan satu orang, wis bano, wis itu urusannya dewi-dewi. Nah ini sebenarnya kita harus kasihan kepada mereka, karena apa? Mereka ini termasuk orang yang miskin. Menurut versi Allah yang miskin. Terlebih lagi, siapa di sini yang pernah merasakan di dalam kekurangan kita bisa berbagi? Itu loh yang jadi versi Alawi, orang ini benar-benar luar biasa, benar-benar kaya menurut versi Allah di dalam kekurangannya loh. Sulit ya, benar ya. Ini katakanlah kita, waduh duit enggak ada, ya kan, enggak bisa ngasih istri duit, terus kita kekurangan ya, bayar ini bayar itu kepepet semua, tapi masih bisa berbagi. Kita harus bangga karena menurut versi Allah kita ini orang yang kaya sesungguhnya. Itu benar. Itu bisa bukan saya ini sok suka berbagi ya, bukan. Saya ini banyak kekurangan. Kalau dibilang saya ini kaya versi Allah, menurut saya belum. Karena saya begitu banyak menyaksikan terutama hamba-hamba Tuhan di dalam kekurangannya, dia masih jadi nelayan, ada gembala yang masih pernah saya saksikan dia masih jual ikan hias ya, jual ikan hias loh ini piro ya kan. Terus ada lagi yang masih ternak kambing, ngangon domba, tapi lihat dia suka berbagi. Nah ini loh orang-orang kaya yang pilihan Tuhan. Jadi kita rindu semua. Walaupun kita kekurangan, sudah tidak usah pamer, sudah aku tidak punya apa-apa, tapi dari kekurangan kita bisa berbagi, itu luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Markus 12 ayat 44. Markus 12 ayat 44, saya akan bacakan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ini loh, janda itu pasti mengalami kekurangan, susah ya. Saya sendiri punya orang tua, seorang mama yang sangat luar biasa dari menghidupi 12 orang anak. Saklusin loh, gak main-main loh ya, betul gak? Mama single parent, mama gak mau nikah lagi, termasuk mama ini janda. Tapi dia berjuang, sampai saya berani ngomong, waktu dulu zaman kerajaan potong rambut tukar sembako, zaman kerajaan ya. Tapi mama saya sudah melakukan walaupun bukan zaman kerajaan. Loh ini dihargai. Bahkan di kitab hari ini firman Tuhan ngomong, tetapi janda ini memberinya dari kekurangan. Ini sangat luar biasa ya. Tapi saya bukan mau menyuruh janda-janda di sini ini suka memberi, bukan. Tapi kita ambil hikmat dari firman ini bahwa seorang janda yang dari kekurangan dia bisa mampu memberi. Nah ini luar biasa. Ini teladan yang kiranya harus membawa kita benar-benar mengingatkan kita, ayo berbagi, ayo memberi. Jangan sampai kita ini kalau sudah memiliki, terlebih lagi berlimpah, kita lupa untuk berbagi. Wah, sangat-sangat keliru ya. Alkitab mengingatkan kita bahwa yang harus diperkaya adalah hati kita ya, bukan kantong kita, bukan lemari kita, bukan tas kita, bukan apa yang ada di dalam kita. Tapi ini diingatkan bahwa apa yang perlu diperkaya adalah hati kita. Ya, kita susah payah untuk cari uang, waduh, wakai wis duit di kelompok no, tapi kita tidak memperkaya hati. Firman hari ini kita ditegur, itu tidak boleh, itu tidak baik. Jadi bukan fokus pada status kaya versi dunia. Tuhan selalu melihat hati, bukan fisik. Ciri hati yang sudah kaya di hadapan Tuhan itu yang diperlukan.
Bukan fisik, bukan kekayaan kita, bukan mobil kita yang mewah, rumah kita tumpuk-tumpuk sampai mungkin 11 lantai, bukan, enggak lihat itu. Tuhan lihatnya itu hati. Ya, jadi kita sendiri pun jangan merasa minder. Kadang kalau mengikuti iri hati atau mengikuti dunia, saya pun ya iri loh, betul enggak? Bener enggak? Pasti iri. Saya lihat fasilitas ibadah di tempat ini ya kayak gini nih, masuk kampung ya kan. Terus mungkin ada hutan ya hudanan titik, becek-becek ya. Duduknya pun ya enggak senyaman yang mungkin di sana. Iri. Tapi saya diingatkan bahwa di sini saya menjaga hati. Jadi tetap saya bawa hati ini untuk tetap melayani dari kesederhanaan, dari apa yang ada dalam diri kita. Nah, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, setuju ya? Paham ya? Jadi kita akan belajar ciri hati yang sudah kaya di hadapan Tuhan. Nah, ini kita biar tahu. Kepingin tahu enggak ciri hati yang kaya di hadapan Tuhan? Apa enggak usah perlu tahu? Tak tutup ini firmannya sudah. Kalau enggak perlu tahu. Pasti perlu tahu ya. Kita harus tahu ciri hati yang benar-benar kaya di hadapan Tuhan. Ya, yang pertama suka memberi dan murah hati. Kalau kita melihat orang yang suka memberi dan murah hati, wis salah. Itu saya anggap itu wis kayanya luar biasa. Saya tidak melihat kaya mereka yang mungkin bawa mobil apa, mungkin rumahnya waduh mewah, ya keramiknya aja kalau mau masuk dicopot tuh ya sandalnya habis dipel ini. Ya. Pernah saya saksikan, terlebih lagi mobil mewah, waduh habis dicuci. Ya ini dari pantai, gedul-gedul nosek loh. Sepatu nih, ya kakinya digedul-gedul nosek ini habis dicuci ini, ya kayak masuk digedul-gedul nosek. Sudah, kita belajar. Ini wis bukan versi Allah. Ini kaya ini nyamar, kayak abal-abal ya. Kalau kaya versinya Tuhan, tidak akan lihat itu. Terlebih lagi di sini disuruh apa? Suka memberi dan murah hati. Ini pegangan wis. Kalau kita sudah bisa memberi dan murah hati, yakin dan percaya kita sudah orang kaya sudah, melebihi mereka. Amin ya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Lukas 6 ayat 30. Lukas 6 ayat 30. Saya bacakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini sulit lah kita lakukan. Betul enggak? Saya baca ya, dengarkan ya. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bisa enggak kita lakukan itu? Kadang itu weku ini ya kan, bener enggak? Oh kurang, katakanlah waduh ini kayak rebutan, wah iki weku dikit-dikitan. Nah itu kamu nggak kaya sudah. Makanya saya sering menyampaikan di sini, bukan saya benci, saya ini membawa supaya jemaat ini benar-benar orangnya kaya versi Allah. Terlebih tidak usah rebutan sudah. Kalau memang kita sudah dapat jatah, wis yakin dan percaya pasti cukup sudah. Jangan selalu ngomong rebut-rebutan dan lain-lain, apalagi sampai gue gel. Waduh, malu-maluin. Kamu miskin berarti. Kalau orang kaya mendahulukan malah ya wekmu, ya wis PN sudah, enggak apa-apa sudah. Enak enggak kalau kayak gitu daripada rebutan. Apa meneh direbutno roti kukus. Apa meneh direbutno bikang. Betul enggak? Ya bukan menghina, miskin enggak kamu? Miskin, betul enggak? Apalagi yang mikirkan waduh wis enak di sana wis ono ayam bakar. Lu ada lo ayam bakar minggu ini. Kebau lo saya. Nah ini loh, kita Pak Gunawan langsung tahu ya. Kita jangan sampai miskin di hadapan Allah. Jadi apapun berkat yang ada kita syukuri wis. Ya, terlebih lagi di sini diingatkan, saya selalu saya sampai ngomong mungkin susuin kok lansia iki marah lho Mbak, aku mangkel lho Mbak aku. Ya betul enggak? Iki kok susuin di Wijaya iki ibadahe karek titik wonge. Waduh siap Wijaya. Wijaya siap karena apa? Saya mau membentuk jemaat itu yang benar-benar, terlebih di hari ini firman diingatkan kita ini kepingin kaya semua. Tadi sudah setuju pingin kaya semua kan? Ya tapi versinya Allah, jangan versi dunia. Ini saya akan terus tidak peduli karena saya rindu. Kemudian apa sih di akhirnya kita ini dirangkul semua sama Tuhan. Ayo masuk surga, mau enggak? Daripada saya melihat moro-moro gak kenal siapa kamu wis. Saya juga susah karena saya juga berdosa. Percuma saya ngumpul-ngumpulkan kayak gini tapi saya juga berdosa. Setuju enggak? Maka dari itu please ya. Wah, sampai please ini berarti berharap benar-benar tolong, ayo bareng-bareng gitu loh ya. Jangan sampai ada suara-suara yang enggak berkenan. Ya, cepat aja nomor 2, ciri orang yang kaya sesuai Allah.
selalu mengasihi dan mengampuni seperti Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Tadi doa Bapak kami sudah terus dilakukan ya. Nanti sebagai masukan aja. Nanti WL-nya ndak usah ngitung 3, 2, 1 kayak perlombaan Maria. Betul ndak? Ya, minggu depan dihilangkan ya nanti yang WL siapapun yang di sini. Jadi mari kita bawa hati dan iman kita memulai untuk ibadah doa Bapa kami, langsung Bapa kami yang berada di surga. Itu ya, jangan dihitung 3, 2, 1 balapan lomba nanti ya. Ya, oke, ini masukan aja. Jadi di sini nomor 2 disuruh selalu mengasihi dan mengampuni. Angel, betul ndak? Ya, betul ndak? Ojo mengasihi mengampuni angel, betul ndak? Yang di depan ini pernah? Ya pernah. Ya mengasihi sok-sok mengasihi mengampuni angel sudah. Betul ndak? Tapi di sini kita diingatkan, saya pun juga diingatkan harus saling mengasihi dan mengampuni. Ini ada ayatnya di Yohanes 13 ayat 34, saya akan bacakan. Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tegas loh ini firman ini, betul enggak? Bolak-balik mungkin disuarakan, mungkin kita juga bisa ngomong wah sapal ini, tapi enggak kita lakukan. Percuma enggak ayat ini dibikin? Percuma. Jadi di sini kita ini dibawa untuk saling mengasihi karena apa? Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Gitu lah. Nah kalau sekarang antara jemaat aja enggak saling mengasihi antara sesama enggak saling mengasihi, seakan-akan percuma ayat ini dibuat. Seakan-akan percuma kita jadi orang Kristen. Betul enggak? Mengasihi itu susah loh. Betul enggak? Harus diakui. Enggak boleh, katanya Pak Gunawan, enggak boleh munafik. Ya kan, harus benar-benar diakui karena kita bisa enggak mengasihi sesama kita. Di firman hari ini kalau kita jadi orang kaya versi Allah, kita harus bisa, diingat ya, harus bisa saling mengasihi dan mengampuni. Ini dibawa terus ini ya. Jadi kalau kita mengampuni sesalah apapun rekan kita atau sesama kita, ampuni wis ya. Kalau enggak bisa ngampuni ya sudah saya kasih cara, lebih baik kita diam, enggak usah bertemu dulu ya, mungkin jaga jarak. Ya bukan kita mau nggak bisa melepaskan kepahitan, bukan, karena nanti daripada kebuka lagi luka lama kan lebih baik diem dulu ya, jaga jarak dulu ya. Tapi kita tetap harus mengampuni, benar loh ya. Kemarin saya pun doa di satu tempat, orang ini kasihan, benar-benar kasihan, dia benar-benar terpuruk, dia susah sampai-sampai mungkin rumah yang harga miliaran harus ludes, harus hilang, hanya diganti dengan hanya beberapa ratus juta. Susah enggak? Omae miliatan mulu diganti 200 juta. Nangis enggak? Wah, pergumulan. Saya waktu itu datang, waduh kayak Tuhan ini komplit no. Saya melihat orang tuanya, seorang oma masih bawa handphone dia. Umurnya ternyata 97. Masih handphonean. Padahal pakai enggram gitu. Mata saya, hati saya terfokus sama oma ini. Terlebih lagi anak-anaknya, waduh kaya dulu. Buka resto itu, waduh sampai buka cabang, udah kaya sudah. Tapi ada masalah yang harusnya dia selesaikan tapi tidak jadi. Ya tadi itu ending-endingnya rumah miliaran bisa jadi ratusan juta. Kasihan enggak? Ya bentuk kasihan kita ini tidak bisa mengasihi, tak ganti wis piro miliar, wis sopo. Ya betul enggak? Nah bentuk kasih itu apa? Ya itu tadi kita doakan. Kita bareng-bareng berdoa. Ini bentuk mengasihi. Ya, jangan sampai ada masalah, seseorang ada masalah, teman kita ada masalah, atau rekan kita ada masalah banyak, tidak malah ditolong. Pertama, kalau kita tidak bisa menolong pakai materi, minimal kita nolongnya apa? Pakai doa. Ya, diberi kekuatan, diberi support, jangan sampai kendor, jangan sampai down. Tapi saat-saat ini kita jumpai apa? Begitu rekan kita ada masalah sedikit, padahal sedikit yang dianggap masalah ini biasa aja. Se-Indonesia Raya sudah ya dihakimi, ya dijelek-jelekan, dijatuhkan bila perlu. Nah ini sudah lewat itu, kamu jadi orang kaya, kamu tetap melarat di dunia. Versi Allah itu kamu tetap melarat, tidak jadi orang-orang kaya. Jadi kalau ada rekannya ada masalah, bantu doa. Minimal kita tidak bisa nolong materi, ya sudah bantu dalam doa sudah. Kiranya akan bawa jalan yang baik, kiranya ada penyelesaian, kiranya ada penghiburan, kan seperti itu ya. Jangan malah disuarakan ya, karena kemarin pun saya nulis status itu bukan hal yang biasa. Kita pasti ngalami ya, betul enggak? Saya pun ngalami, padahal mungkin hanya
hanya kejatuhan sedikit aja sudah se-Indonesia Raya. Senang enggak seperti itu? Enggak boleh kan ya? Kira-kira senang enggak ada Pak Gunawan katakanlah tempo lalu ada satu masalah omahe ambrol wis gak tak tulungi lapor Pak Gunawan critakno kok teh wapo kok teh Pak Gunawan omahe ambruk wis tak gede-gedekno tambah ambruk kabeh botol-botolne ambruk kabeh meh gak ketindian aku wapokan bagus enggak seperti itu enggak boleh betul enggak dengan saling mengasihi begitu ditelepon Pak Wijaya rumahku ambrol muncul wis langsung. Nggak bisa nolong bawa doa, ayo doa, malam doa, besok action, selesai. Betul enggak? Nah, enggak zaman sekarang. Koncone jatuh, malah dielek-elekno, malah dikapok-kapokno, dijelungup-jelungupno bila perlu ya. Nggak boleh ya. Jadi biar kita jadi apa? Oh, kita benar-benar kaya. Di hadapan Tuhan juga kaya versi Allah. Jadi ciri orang yang tadi kaya menurut versi Allah tadi paham ya tadi ya, terutama tadi sudah ngerti ya, walaupun dua tadi sudah ngerti. Sekarang ciri orang yang sudah jadi terkaya. Tadi itu kaya biasa. Kalau kamu sudah melakukan itu tadi dua tadi, saling mengasihi, mengampuni, ya terus kamu suka memberi, murah hati, kaya biasa lah menurut versi Allah. Gak suki-suki nemen, ya. Gak kayak orang itu, waduh kaya luar biasa, enggak. Nah ini sekarang kita lebih dalam lagi ciri orang yang sudah jadi kaya. Itu jadi kaya tok sudah. Paham ya? Kayaknya biasa aja. Berat loh padahal tadi ya, saling mengasihi, mengampuni, suka memberi, murah hati itu sulit. Tapi menurut versi Allah itu kaya biasa. Nah ini yang nyata sekarang kamu benar-benar ciri orang yang benar-benar jadi orang kaya benar. Nah yang pertama rela mengorbankan semua miliknya bahkan nyawanya untuk orang lain yang kekurangan. Waninda. Ya. Ketok Pak Gunawan ambruk omahku wis Pak Pidan kunci kayak jagalan pengen Pak Gunawan wis ganti Pak Gunawan ijo kamu ambruk to Pak Gunawan ijo udah jagalan ya Pak Gunawan tak kasih kunci wis Pak Gunawan tidur di sini mampu ndak harus diakui Pak Gunawan tadi ngomong nggak boleh munafik berarti ini kita diingatkan kita ini bukan orang-orang kaya versi Allah nemen-nemen biasa gitu loh ya betul ndak. Kalau sudah rela mengorbankan semua miliknya bahkan nyawanya untuk orang lain yang kekurangan, nah itu loh kamu benar-benar orang yang paling kaya. Terus kira-kira ada Pak Wijaya dulu? Ada orang seperti ini, jangan bilang nggak ada. Ada, ya karena kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ya hari ini kita akan perjamuan kudus. Siapa yang mau seperti Tuhan Yesus? Tapi kita dibawa seperti itu, tapi jangan mengambil pikiran kita tidak mungkin mampu. Loh, ada loh orang yang mau melakukan seperti ini. Saya pernah menyaksikan bahkan orang ini doain mama saya. Waktu mama saya sakit belum meninggal, orang ini loh benar-benar mendoai mama saya. Bukan hanya untuk waduh seakan-akan benar-benar nyerahkan nyawanya. Loh, enggak, orang enggak nyerahkan nyawanya. Tapi siapa? Orang yang mau meninggalkan dunia kaya seperti itu, moro dia mau jadi seorang pendoa. Berangkat lu naik mikrolet bawa jeruk setiap sebulan sekali ke mama saya. Kadang moro dari sakunya dia nyangoni, "Ini lo tante, saya masih belum kenal Tuhan dalam." Saya seakan-akan tidak ada nih versi orang kaya menurut Allah yang benar-benar berani mengorbankan seperti ini, tidak ada. Setelah saya telusuri, siapa sih tante ini? Akhirnya saya mengenal orang ini. Pabriknya anaknya 10. Anaknya ada yang di luar negeri, mobilnya banyak, ya. Puji Tuhan orang itu masih ada, dia masih juga melayani. Saya sampai heran dia turun di gang 4, ya tadi Legend Sutoya gang 4 dia turun mikrolet itu jalan, loh dua mobil, loh, anak sogil. Nah ini loh berarti buktikan nyata kan ada orang seperti itu. Nah, tapi mek jarang, gak wani, ya. Karena ya itu tadi, jadi orang kaya, kaya biasa-biasa aja. Ya, nomor 2, kita biar tahu, orang kaya yang paling terkaya menurut versi Allah itu gimana sih? Bisa selalu mampu dan mau mengampuni orang yang berulang kali bersalah padanya. Bisa enggak? Bolak-balik keliru, kira-kira ya. Pancet ae ditegur ya pancet ae, dimarahi, dielingno pancet ae. Tapi di sini kalau kamu dianggap orang yang terkaya versi Allah, kamu akan melakukan terus untuk menegur, memberikan jalan, gak boleh mandek.
Tapi saat-saat ini tegur sepisan, plek. Orang yang tidak mau berubah, wis jarno wis kapok wis. Salahnya dosa lagi sanggo dhewe ya. Betul enggak? Masih ada enggak? Saya pernah bukan berdebat ya, sharing sama hamba Tuhan yang ngomong, wis lah Pak Wijaya itu sudah karakter, itu tidak mungkin bisa dirubah. Itu sampai saya ngomong itu kesalahannya siapa, saya ngomong dua-dua tidak salah, ya kan? Tapi tetap hamba Tuhan ini ngomong, wis biarno itu sudah karakter orang yang tidak bisa berubah sudah. Tapi menurut firman Tuhan, kita juga berdosa loh. Kalau melihat rekan kita berdosa tapi kita tidak mengingatkan, betul tidak? Berarti di sini kita suruh apa? Mengingatkan wis. Masih salah tetap mengingatkan, tetap terus dibawa untuk mereka ini benar-benar berubah. Tidak ada perubahan, terus lakukan. Lah kalau saya tidak mau melakukan hari ini, ya sudah ono di tempat ini. Saya pun tidak wis ngapain melayani, ngapain saya tadi pakai mobil Jawang Putih sampai 2 rit tadi ya, sampai akhirnya Bu Ana Wicak, maaf Bu Ana Wicak, waktunya tidak mungkin. Kalau saya nekat ke Bu Ana Wicak, ibadahnya nanti jam 7 atau setengah 7. Jadi saya tetap telepon dan akhirnya ternyata benar. Ya bukan masalah kebetulan, ternyata Bu Ana Wicak centang. Nah setelah saya sampai sini kebuka centangnya dan ternyata tidak apa-apa Pak Wijaya, minggu depan aja. Loh ini kalau orang tidak ada keniatan untuk melayani, kalau orang tidak ada keniatan untuk melakukan yang terbaik dan berulang-ulang terus melakukan, kira-kira ya malas, betul enggak? Mobilku pakai di situ, aku tak turu, wis mangan saonoe enak, lihat TV, betul enggak? Tapi ini terus dilakukan. Tapi saya tidak mau ngomong saya ini sudah kaya versi alam, enggak. Saya hanya taat, saya hanya mau tunduk, saya hanya mau mengikuti kehendaknya. Itu memang kalau bisa dibilang ya bukan orang super enggak ya, saya enggak merasa orang super. Saya ini orang biasa, tapi saya dibawa untuk melayani, ya sudah tak lakukan, sudah yang terbaik. Ya, yang terakhir, kita benar-benar kaya versi Allah ini yang benar-benar sudah jadi, bukan kaya yang ngomong kaya itu tadi, mengampuni, mengasihi, murah hati, suka memberi, katanya kaya. Sudah enggak loh, banyak orang yang memberi karena satu kepentingan. Setuju enggak? Saya sudah nemui banyak, wah memberi, tapi dibaliknya, nah ada udang di balik batu. Saya yakin di sini pun pernah ngalami, betul enggak? Kita pun bisa mengetahui orang ini benar-benar tulus, orang ini benar-benar mau memberi, wah pasti tahu sudah. Dan luar biasanya Tuhan itu bisa mencelikkan hati dan mata kita. Orang ini memberi, wah tulus orang ini, luar biasa. Malam langsung bawa doa, Tuhan berikan yang terbaik Tuhan, terus jaga, lindungi, berikan yang terbaik buat. Nah itu kita benar-benar mengetahui. Nah tapi kalau kita sudah diberi ada satu maksud, wis Tuhan hari-hari ini berkata atau menjawab setiap tindakan kita itu cepat. Betul enggak? Sangat-sangat cepat. Begitu juga kita merasakan hari-hari ini berganti hari cepat enggak? Cepat ya? Ya sudah, kita akan mengetahui jawaban Tuhan itu enggak towo. Cepat kamu melakukan, menit jawabannya. Sudah. Hari ini pun saya juga mendengar, saudara, wis mundur, wis buyar. Ya wis, sudah selesai. Jawaban Tuhan cepat saat ini. Tapi lihat orang yang benar-benar tulus, orang yang benar-benar komit, orang yang tidak ada kepentingan, dia akan kuat, dia akan terus melayani, tidak akan goyah. Setuju ya? Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, yang nomor 3 tadi terakhir ya, yang nomor 3, biar kita ini benar-benar disebut kaya, sudah jadi kaya versi Allah. Ya tadi itu kaya aja, tapi ini benar-benar jadi kaya. Yang ketiga, yang terakhir, selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Angel ndak? Angel, harus diakui. Pak Gunawan ngomong menek munafik. Bu Sri kepingin paling depan, Bu Sri kepingin dapat yang paling luar biasa. Ndak apa-apa, kita pun, saya ini lebih senang orang yang wis apa onoe, ya kan? Bukan merasa sok-sok jujur. Saya dulu orang gak jujur, banyak bohong yang saya lakukan. Tapi begitu kenal sama Tuhan, lama-lama, betul enggak?
Ya ini seperti ini tadi, selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Saat-saat ini bano kon gak keduman, kapok. Ya betul enggak? Setuju enggak? Harus diakui. Nah, makanya hari ini kita mau jadi kaya versi Allah. Wis dulu no, wis PTE karek 10, wonge pira kabeh 11 ya wis gak apa-apa aku tempe ae. Angel enggak? Sulit enggak? Betul enggak? Tumbler kabeh dikai kabeh, wekku bocor Pak Wijaya gak panas. Nah ini masih ada. Jadi harus mendahulukan kepentingan orang lain. Terus gak apa-apa, kok dikasih berkat tumbler yang lebih besar, lebih luar biasa kan? Kan pikirannya seperti itu. Jadi kita ini tenang, gitu ya. Karena menurut saya kalau kita mementingkan diri sendiri, kita ini tidak ada TI, betul enggak? Setuju enggak? Setuju enggak? Betul ya. Jadi saya ngomong ini benar ya. Kalau kita ngikuti kepentingannya kita sendiri, wis kalau TI, kepingin terdahulu, kepingin viral, kepingin didahulukan, kepingin waduh setiap pelayanan aku dipakai. Itu ada loh, betul enggak? Sok-sok melayani, waduh aku kepingin pelayanan ya. Koncone melayani, waduh kok wong iki sih kok gak aku ae. Betul enggak? Harus diakui saat-saat ini tidak apa-apa, kita jujur tidak apa-apa. Saya pun ya sudah ngomong, saya pun pernah seperti itu, tidak masalah. Tapi sekarang kita sudah mengerti, oh kaya yang jadi kaya versi Allah ya sudah seperti ini. Saya pun saat ini melihat mereka sibuk Natalan, waduh di sana Natalan, sini Natalan, situ Natalan. Sudah saya dulukan kepentingan mereka. Aku tak carry-carry aja. Enak enggak? Enak, tenang, aku gak gopo. Ya daripada Desember bareng-bareng, waduh pelayanan ini mulai 1 Desember sampai 25 Desember, bila perlu ada 31, 1 sampai 31 Natalan loh, ada loh, tak cari no nanti. Ono Natalan ini di ono. Ya, kira-kira ada kesempatan enggak untuk kita Natal? Nah, ada sudah. Lebih baik wis Januari. Januari saya akan Februari ya, enggak apa-apa ya kan. Penting kita merayakan. Nah, ini loh kita enggak mau mendahului. Kita mau mementingkan orang lain dulu. Wis silakan. Oh, di sana. Karena di sini pun nanti banyak. Ya, di sini pun banyak. Bukan saya ini mundur JG mundur karena juga ada Natalan nanti. Ya, tetap nanti jemaat yang mau ikut, ya ayo saja. Lega, ya kamelo ya wis enggak apa-apa. Ya. Jadi di sini kita diingatkan untuk apa sih? Mendahulukan kepentingan orang lain dulu. Siap ya? Gak kepingin dibilang orang sugih. Kepingin kan? Ya maka dari itu kita dahulukan kepentingan orang lain dulu. Iya wis, nanti nerombol di ono. Entek otakane di ono sih. Ya, enak kan? Entekan, ya wis entekan ya nih. Jadi gak cukup, ya sudah, berarti gak cukup. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau dusel-duselan mulai tiba, ya kan? Saya sampai tidak bisa ngomong saya. Nah, kalau Bu Sri ini saya selamatkan sudah peong ini. Ndak saya peong di salon gini. Masih ngebreke golong gede-gede hamer-hamer ya kan. Siapa ndak kenal Bu Maria Cengkeh? Loh itu ngaku sendiri. Ya kan? Bu Sri nek bengok-bengok gini lah dijarno cemet ndase. Saya ndak bisa lihat Bu Sri cemet ndase. Ya mic saya langsung ambil. Loh ini loh karena kekeliruan. Nah, tapi kalau kita punya pikiran waktu itu mendahulukan orang lain, saya yakin Bu Sri harus diburi, gak kira. Nah berarti Bu Sri belum siap untuk jadi orang kaya, betul enggak? Nah sekarang Bu Sri sudah sadar. Lek trombol-trombolan apa meneh wong lemu minggir Bu Sri. Ya wis KO wis pasti Bu Sri. Jadi sudah tahu Bu Sri. Jadi nomor 3 ini kiranya dibawa ya. Ojo selalu mendahulukan kepentingan diri sendiri tapi orang lain dulu. Itu kalau kita lakukan, saya sudah lakukan enak. Ya, bukan moro kita mendahulukan orang lain. Oh ya sudah, ngambil dulu sudah, makan dulu sudah. Moro karena baiknya orangnya. Waduh, Pak Wijaya, di sini aja Pak Wijaya. Kono mangane paling pecel dan lain-lain. Iki liwat PT. Ayo kepingin enggak seperti itu? Loh itu Tuhan tahu loh, betul enggak? Kita ngoyo-ngoyo cuari ya ternyata Tuhan sudah sediakan. Kita percaya enggak? Nah, kalau percaya wis lakuno ini wis. Betul enggak ya? Jadi dahulukan kepentingan orang lain, jangan diri kita dulu. Ini ada ayatnya yang terakhir, ayatnya Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Ayat yang terakhir. Filipi 2 ayat 3 sampai 4.
Saya akan bacakan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan lain orang lain juga. Nah, ini kita diingatkan terlebih lagi. Saat ini kita juga diingatkan, sing gaya tok, sing mungkin sok-sokan, sing mungkin merasa aku paling. Nah, ayat ini diingatkan semua. Ya, untuk kita tidak boleh. Kita tetap rendah hati, tidak boleh merasa aku paling bisa, aku paling super, ya. Setuju ya? Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Oke, cuma dari hari ini cukup sekian. Saya akhiri dengan satu cerita. Tetap saya akan menceritakan satu kisah yang bisa mendukung untuk firman ini. Nanti bisa dibawa pulang, bisa direnungkan. Ini bisa benar-benar dibawa dalam hati dan kita pasti mau melakukannya. Suatu ketika ada bengkel, ya, tahu nggak bengkel servis? Katakanlah servis mobil lah. Pasti tahu ya, bengkel ya. Nah, di sini ada seorang pemuda yang dia ini baru membangun suatu usaha bengkel. Ya, dia sudah siapkan segalanya, dia sudah sewa tempat, dia sudah menyediakan segala peralatannya, tempatnya sudah bersih, dibikin suatu bengkel yang benar-benar menarik, yang benar-benar nanti dia punya pikiran pasti banyak pelanggan. Nah, dia mulai membuka dan sampai ditunggu beberapa hari tidak ada yang datang, ya. Dia tetap melakukan aktivitas untuk buka bengkel itu, dia bersihkan, dia mungkin membenahi alat-alatnya, dia lakukan terus. Satu hari tidak ada orang datang karena tidak ada mobil rusak, terus tidak ada pelanggan, orang mulai kan, ya. Seminggu ditunggu, tidak ada orang, sampai sebulan ditunggu, tidak ada orang, betul tidak? Sampai hampir 3-4 bulan ditunggu, tidak ada orang. Kira-kira tutup enggak? Ayo, kira-kira tutup ya? Nah, tutup ya. Wah, Pak Alek ngomong bertahan. Kurang suwe berarti 4 bulan Pak Alek. Ditunggu lagi Pak Alek sampai 6 bulan, hampir setengah tahun nggak ono wong ndak mobil. Kira-kira ditutup enggak? Wah, tetap bertahan. Berarti Pak Alek ini masuk gak oleh duit, yo tetap buka aja wis ya. Kalau nonton kok jano wis ya. Begitu ya. Ya mungkin manusiawi. Kalau orang merasa wis down ya. Waduh, tak siapno segalane, tak siapno semuane, tempat ya sudah, tak kasih fasilitas yang luar biasa, ndak ada orang datang. Manusiawi, orang pasti down dan tutup. Tapi di cerita ini dia menunggu 3 bulan ndak datang, ndak ada orang. 4 bulan ndak ada. Dia tetap melakukan apa yang dilakukan. Dia tetap membenahi, dia tetap buka, dia tetap sapu-sapu, ngepel peralatannya dibenahi. Dia tetap menunggu. Dan suatu ketika pada waktu mau dia tutup, istilahnya bengkel tutup jam 5, dia siap-siap setengah 5. Ya, kurang 10 menit wis mau tutup gredek gitu, ada mobil mogok. Kalau orang yang mau tutup kira-kira males enggak? Males ya, otomatis tutup aja, soalnya tutup kok gak ngurus. Nah, tapi pemuda ini tetap dia buka rolling door-nya yang mau ditutup, dia disuruh mobil itu masuk dan dia benahi. Mobil ini mogok karena suatu hal, dia tahu, dia benahi sampai benar-benar rapi, dia benahi sampai benar-benar mobil ini normal, ya. Dengan memakan waktu dia sampai pulang malam dia lakukan. Dan yang luar biasanya dia memberikan ongkos, dia tidak terlalu mahal. Ongkosnya sangat-sangat murah. Sudah. Pemilik mobil sangat-sangat sungkan, sampai kaget loh, ini biayanya kok cuma ringan, padahal ini diistilahkan orang sekarang lembur. Ya betul enggak? Tapi dia melakukan dengan tulus, pemuda ini. Dan akhirnya mobil ini bisa jalan, pemuda ini tutup, pulang dia merasa lega, ada pelanggan satu, tidak lupa, dia bersyukur dan dia berdoa dulu. Dan dari mobil orang yang sudah selesai dibenarkan normal ini, dia mulai sudah cerita-cerita, waduh kesana kemari, istilahnya mulut lewat mulut ya, MLM sekarang, mulut lewat mulut. Ya akhirnya orang-orang tahu semua sudah, wah itu loh pemuda itu buka bengkel, wah orangnya baik, masuk bengi diladeni, murah pisan ya. Begitu besoknya buka, tidak nunggu waktu lama, akhirnya ngantri. Cerita simpel ya, mau ndak?
sama yang dilakukan dengan satu pelayanan kita. Kita kadang melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak ada hasil, mungkin aduh kok pancet ae kayak gini, susah golek kayak gini. Pelayananku ini sudah total loh, sudah tak lakukan yang terbaik loh. Ya, sampai malam tak lakukan ya, gak nganggur nulis renungan tiap hari, sudah dilakukan terus tapi tidak ada hasil. Tapi yakin cerita hari ini pasti Tuhan kasih jalan. Pasti Tuhan kasih sesuatu hal yang istimewa. Waktunya kapan nggak tahu. Mungkin sampai setengah tahun jadi Pak Alek tetap sabar. Ya betul enggak? Iki lek 12 tahun 14 tahun Pak Alek tutup bengkel Pak Alek ya. Ya benar enggak? Tutup pasti, betul enggak? Tetapi mau melakukan terus, mau melakukan. Karena diingatkan apa? Kita jadi orang Kristen. Kita menjadi seorang pelayan. Yang kita lupakan, saya selalu sharing ke rekan-rekan, apa yang kita lupakan? Buah roh. Kalau kita tidak menghasilkan buah roh, percuma kamu jadi orang Kristen, percuma kamu melayani. Lah, buah roh yang kita hasilkan, yang kita tidak butuh pujian, yang kita tidak butuh ketenaran, sudah lakukan. Apa? Karena untuk Tuhan. Kalau kita terfokus untuk Tuhan, seperti pemuda yang buka bengkel ini, yakin dan percaya. Nanti suatu pelayanan kita ini benar-benar menghasilkan buah roh itu yang sangat luar biasa. Dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Ya, hari ini pun kita diingatkan semua ya, kalau kita masuk dalam pelayanan, lakukan terus, disenggol kiri, disenggol kanan, diweleno. Suaranya gak enak jadi WL, lebih enak mana gak nyanyi. Wis diwenyek kayak gitu gak iso doa ya kan. Ada yang ngomong doa gak perlu, sangat perlu jadi orang Kristen. Betul enggak? Ya, betul enggak? Kalau kita enggak bisa berdoa, ngapain kamu jadi orang Kristen? Karena doa ini benar-benar payung nih, betul enggak? Sampai ada tulisan ini, payung ini menghindari hujan deras. Jadikan doa ini payung. Kalau kamu enggak doa, kalau kamu enggak bisa doa, gampang nanti iblis akan menghancurkanmu. Jadi doa ini benar-benar harus bisa. Saya dulu enggak bisa. Jadi diaken, saya disuruh doa makan. Ojo aku sanae, ojo aku tuding sana. Diaken loh nih posisinya. Kira-kira malu-maluin ya? Nah, tapi saat ini setelah kenal Tuhan, setelah intim sama Tuhan, ayo mau doa apa aja sudah. Sampai-sampai kita ini kepinginnya doa terus. Ya setuju ya. Jadi jangan lupa kita semua harus bisa berdoa. Saya rindu nanti jemaat JIGS kami ini tidak bisa doa. Saya yakin bisa doa. Semua pasti bisa doa. Siapa sih tidak bisa doa? Masya Pak Adi nanti pasti bisa doa. Pak Imam, Pak kok pasti bisa doa. Saya yakin mau doa, ngomong kok sama Tuhan. Kamu mungkin demam panggung, sungkan, rekan-rekan gemeteran nanti doa masuk ini, gemeteran ini nggak enak kan? Sudah kuncinya satu kok. Saya akan selalu ngomong, ini loh kuncinya. Kalau kita ini demam panggung, kita keder gini loh. Saya pernah rasakan, waktu ngomong deh orang ratusan gitu gini ya, cekal lagi bisa keder gini ya. Pernah nggak ngalami? Kunci satunya apa? Tarik nafas. Hembuskan, ambil fokus. Apa iki sing ate tak omongno? Apa ini sing ate tak doano? Sik kemotak maneh, narik napas lagi. Dulu saya gitu terus. Tapi kalau saya sudah lakukan, wis enggak wis, iki menang tenang, anteng ini sudah ndak goyang kan. Nah, terus jangan lupa dilakukan berulang-ulang kali. Sekarang hari ini keder wis mari meneh gak gelem ya tetep, tapi kalau diulang terus, wah, bisa jadi kebiasaan, jadi gaya hidup. Doa jadikan gaya hidup. Ya, oke, mari kita seperti hari ini pun kita mau memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Ini bukan hanya mungkin saya melihat jemaat di sini, saya kenal jemaat di sini mungkin ada yang ngawali ini mulai dari sekolah minggu, youth ya, mungkin ada yang sudah bisa diomong puluhan tahun melakukan perjamuan, tapi kita nggak ngerti, kita nggak benar-benar kusuk, kita nggak benar-benar melakukan untuk memperingatinya. Ya sudah, kamu ikut aja sudah, angkat roti, minum anggur selesai, nggak bisa merasakan gitu loh ya. Ya saya hari ini membawa kita semua, terutama tadi status saya tak tulis dress code warna putih, itu menunjukkan apa sih? Suci, kudus. Kita bukan gaya-gayaan. Waduh, setiap nanti memperingati perjamuan kudus minggu pertama setiap bulan minggu pertama pakai baju putih. Nah, nanti dipikir waduh kok melok-melok atau bukan.
Yaitu tadi kalau kita merenungkan hari ini kita suci, hari ini kita kudus ya putih ini gitu loh. Terutama apa? Bahwa hati, tadi ngomong apa sih kaya itu? Hati kita yang kaya. Maka baju putih ini menjadi pedoman gitu loh. Jadi bukan asal-asalan dia perjamuan kayak baju putih, kalau baju putih enggak. Tapi kalau kita benar-benar mendalami kita akan ngerti. Sudah paham ya? Jadi saya rindu bukan di JIG aja, bukan di PD Kasifili aja, dimanapun. Kalau waktunya perjamuan kudus, benar-benar bawa hatimu, bawa imanmu, benar-benar mau melakukan pengorbanannya Tuhan Yesus ini, memperingatinya gitu loh. Karena saya masih tahu dan juga pernah lihat sendiri, terutama waktu di YouTube apa saya lihat ya, tangannya membawa roti diangkat sudah ngomong ngeceplet, layak enggak? Bawa hati beimani enggak? Ya kan? Sudah bawa anggur, angkat anggur di atas kepala kita, ngomongnya sampai utara tuh nggak mutahin dasi wong ya. Betul enggak? Ini loh yang kita ini diingatkan. Terlebih lagi ya, maaf, kita ini sudah lansia, mau jadi teladan. Jadi benar-benar kusuk, ya kan? Benar-benar bawa hatimu. Nanti kita merasakan sendiri loh. Dengan roti dan anggur ini kita merasakan sendiri loh. Pulang-pulang ada mujizat, pulang-pulang ada kesembuhan. Enggak mau seperti itu. Nah ya itu gunanya kita benar-benar harus bawa hati dan iman kita. Kalau hanya rutinitas dengan angkat roti kepala kita, ayo cepetan, angkat rotimu, ya kan? Lo masih ada enggak? Lo akeh sih ya, betul enggak? Ya kan? Enggak benar-benar bawa hati lo, terus lapo gitu ya memperingati ya, betul ya? Jadi ini kita diingatkan semua. Kita pun semua pasti banyak belajar kok. Saya dulu ya nggak paham kok, ngapain ini angkat roti. Ya kan, angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita, nggak ngerti. Aku tak pikir di sini terus kayak rutinitas saja orang Kristen. Tapi kalau kita bawa benar-benar bawa hati beriman kita, kusuk, hikmat, benar-benar ini kudus, nanti rasakan pribadi lepas pribadi. Terutama setelah akhir dari perjamuan kudus, rasakan itu benar-benar lawatan Roh Kudus pasti hadir. Mari kita undang untuk jemaat nanti berdiri. Saya undang untuk pelayan yang mau membagikan bisa maju ke depan. Kembali lagi, kiranya ini bukan satu aturan, bukan suatu teguran juga, tapi benar-benar mengingatkan kita. Waktu kita perjamuan kudus, kita fokus sama Tuhan. Benar-benar kita ini mau memperingati pengorbanannya. Coba sebelum kita melakukannya, kita renungkan. Siapa yang mau mengorbankan nyawanya hanya untuk menebus umat manusia? Hanya Tuhan. Hari ini kita bisa bernapas dengan gratis. Hari ini kita bisa melakukan ibadah hari ini loh. Kita masih bersama keluarga-keluarga kita. Ini karena apa sih? Karena Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Nah, saat ini kita mau memperingatinya. Berarti kita benar-benar mau hikmat. Mau benar-benar kita ini kudus di hadapan Tuhan. Benar-benar bawa hatimu, bawa imanmu, mau memperingati pengorbanannya Tuhan yang sangat luar biasa. Ayo kita bawa hati kita kembali, kita bawa iman kita fokuskan, kita bayangkan pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa buat kita. Kita bisa makan hari ini, kita bisa dicukupkan, mungkin anak cucu kita dalam keadaan baik-baik saja, bahagia. Kita nggak kekurangan apapun. Mungkin hari ini saat kita ini masih sakit, tubuh kita lemah, masih ada vonis-vonis penyakit yang mungkin hari ini waduh kayaknya nggak bisa hari ini menghadap sama Tuhan. Dia telah menebus kita, dosamu sudah ditebus, apalagi penyakitmu, apalagi masalahmu, apalagi pergumulanmu, bawa sama Tuhan. Saya akan berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan kiranya menjadi berkat yang terindah Tuhan untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan khusus hari ini Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, menghadap kepadamu Tuhan, mau memperingati pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa, mau memperingati kasih-Mu yang sempurna Tuhan, untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan hari ini kami mau melakukan perjamuan kudus Tuhan,
Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, untuk memimpin perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Tuhan, Kau juga pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan, Ibu Kosasi Tuhan, yang membagikan roti dan anggur Tuhan. Kau kuduskan, Kau sucikan Tuhan, untuk menjadi pelayan yang murni di hadapan-Mu Tuhan, dengan teladan atau melayani membagikan roti dan anggur. Terkhusus juga Tuhan buat roti dan anggur yang akan kita terima pada hari ini Tuhan. Kau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan, seperti Engkau melakukan perjamuan bersama murid-murid-Mu. Mari kita yang siap melakukan perjamuan kudus sama-sama katakan amin. Mari roti dan anggur bisa dibagikan. Jemaat bisa duduk dahulu untuk menerima roti dan anggur. Tetap akan menerima roti dan anggur, tetap bawa hati, bawa imanmu. Dengarkan lagu ini untuk kita benar-benar fokus sama Tuhan. Kita bawa hati kita, bawa diri kita kudus. Kita mau masuk di ruang Maha Kudus. Kita mau menerima lawatan Tuhan yang sangat luar biasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Cuma saya udah pakai kopi. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan. Mari kita kembali fokuskan hati dan iman kita untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Mari kita bisa pejamkan mata, kita kembali fokuskan. Ini kesempatan kita untuk memperingati. Bukan aktivitas tiap bulan kita lakukan, tapi jadikan hari ini kesempatan yang luar biasa. Kita mau memperingati pengorbanannya, kita mau memperingati kasihnya yang dahsyat, yang sangat luar biasa. Mari kita dengan hati dan iman percaya kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman buat jemaat tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari dengan tetap terfokus sama Tuhan. Terus bawa imanmu, fokus sama Tuhan. Kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat tempat ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur
Yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bisa menegakkan wajah kita kepada Tuhan. Kita bisa mengangkat tangan kita. Kita akan merasakan lawatan Roh Kudus hadir di tempat ini. Mungkin hari ini yang ada pergumulan. Mungkin hari ini yang merasa kesesakan ada di dalam diri kita. Mungkin hari ini yang merasa Tuhan sakitku nggak ada sembuhnya Tuhan. Pakai hari ini, pakai kesempatan ini, fokuskan terus. Rasakan lawatan Roh Kudus hadir di tempat ini, akan melawat pribadi lepas pribadi. Kita percaya saja. Terus bawa hatimu, angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Jika kau ingin mengeluh saja sama Tuhan. Mau bergumul, bawa pergumulanmu sama Tuhan. Hari ini lawatan Roh Kudus benar-benar hadir di tempat ini, akan menjamah pribadi lepas pribadi. Manusia tidak bisa mengetahui apa masalahmu, apa sakitmu, apa pergumulanmu. Tapi hari ini jadikan suatu kesempatan yang indah. Lewat perjamuan kudus ini, bawa hatimu, bawa imanmu, fokuskan sama Tuhan. Kita semua ada masalah. Kita semua pasti ada pergumulan. Mungkin ada kesesakan, bawa hari ini menghadap Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Engkau mengetahui hati pribadi lepas pribadi hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan yang hari ini Tuhan mengangkat tangan, menengadahkan wajahnya kepadamu Tuhan, dengan membawa segala pergumulan, dengan membawa segala masalah, dengan membawa sakitnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan dijamah, Engkau akan disembuhkan, Engkau akan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan diberikan kelegaan, Engkau akan diberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan diberkati, Engkau akan diberikan yang terbaik dari Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, segala yang terbaik akan turun atasmu. Yang telah menerima berkat urapan lawatan Roh Kudus, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Mari saya undang Bu Juaria berdoa syafaat. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman yang telah disampaikan hamba-Mu bagi kami. Terima kasih kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami, firman-Mu menjadi jawaban bagi kami dan membawa kami, berikan kami hati untuk kaya akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu yang menjadi teladan bagi kami dan menjadi kemenangan bagi kami. Dan Kau berkati hamba-Mu Bapak Wijaya yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau pakai semakin hari semakin dahsyat dan semakin penuh urapan Roh Kudus-Mu, dan semakin menjadi berkat bagi kami semua yang menerima pelayanannya dan yang mendengar firman-Nya. Dan Kau memberkati setiap usaha pekerjaannya, dan Kau memberkati seluruh keluarganya, dan setiap usaha pekerjaan yang Kau buat berhasil, dan setiap pelayanannya juga Engkau berkati dan jadikan berhasil Tuhan. Dan Kau berkati juga jemaat JIG Yestokan di tempat ini Tuhan, dan Kau berkati kami semua lansia di tempat ini. Di yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang lemah Kau berikan kekuatan. Dan bagi mereka yang tidak dapat hadir saat ini, kiranya Tuhan menilik mereka satu persatu, dan Kau tolong Tuhan, kiranya mereka yang kesulitan Kau berikan kemudahan, dan supaya di
hari berikutnya mereka dapat hadir di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong kiranya Tuhan pimpin mereka, apapun yang mereka lakukan di dalam pelayanan. Jika ada yang kesulitan, Tuhan berikan kemudahan. Dan jika ada yang kekurangan, Tuhan berkati dengan limpah. Dan Tuhan jauhkan dari segala bahaya, dari segala malapetaka. Dan ini sering ada musibah, Tuhan tolong kiranya Tuhan jauhkan, luputkan, hindarkan dari segala musibah, malapetaka, dan Tuhan lindungi kami semua. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan tolong kiranya Kau tolong setiap kepimpinan negara Indonesia, dari yang paling terendah maupun yang paling tertinggi, Bapak Presiden kami, Tuhan tolong kiranya Engkau pimpin setiap apapun program pekerjaannya, apapun yang dilakukannya, kiranya Tuhan yang tahu. Tuhan pimpin, kiranya sesuatu yang kurang berkenan Tuhan luputkan, Tuhan hindarkan, dan Tuhan pimpin dalam kasih-Mu. Tuhan pimpin setiap apapun yang dilakukan dengan kasih, dengan kebenaran, dengan kejujuran, dengan seturut kehendak-Mu. Biarlah semua yang terjadi seturut kehendak-Mu saja. Dan Tuhan tolong setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun berada, kami menyerahkan Tuhan. Kiranya Engkau bawa kami semua kepada perlindungan-Mu dan keamanan-Mu, dan Kau berkati kami semua, dan supaya kami semua dapat mengikuti ibadah dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih-Mu melimpah atas kami semua dan beserta kami semua. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai arti untuk doa persembahan. Di sini maju di sini. Ya. Ayo, ke sini. Berdiri. Ayo, ke sini. Bapak kami dalam surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Pada malam ini kami akan memberikan persembahan pekerjaan Tuhan. Walaupun yang hari ini kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita lanjutkan hati yang berbeda. Ya, shalom. Pertama mengucapkan terima kasih buat kehadiran jemaat ya. Walaupun hujan, mungkin aras-arasan ya, betul dah ya. Ada loh ya, iblis yang goda kita untuk aras-arasan, ben sore hujan wis males wis, betul dah. Tapi hari ini saya mengucapkan terima kasih buat kegigihan setiap jemaat untuk benar-benar mengikuti ibadah hari ini. Ya, pengumumannya Rabu depan tetap ada ibadah ya, tetap ada ibadah
di tempat ini. Nanti kita bawa dalam doa, nanti ada hamba Tuhan yang mau melayani. Saya tidak mau memberikan informasi dulu, takutnya karena saat-saat ini bulan November, Desember, Januari itu kadang banyak merusutnya. Dalam arti kita harus memaklumi karena mereka juga punya ibadah sendiri, betul tidak? Mereka punya kegiatan sendiri, liburan sendiri ya. Jadi kita harus memaklumi. Tapi ya moga-moga tidak bosan. Nanti kalau saya firman Pak Wijaya pancet ae wis nyindir enggak ngono ya. Jangan bosan ya. Yang pasti ya kembali lagi, saya tidak bisa buka hati saya untuk menunjukkan bahwa ini loh aku, tidak perlu. Yang penting saya mau memberikan yang terbaik buat pelayanan saya. Ya, itu nanti Rabu tetap ada ibadah. Terus nanti di Kojun PDKC Filia nanti ternyata tanggal 21, saya kira tanggal 28 seperti biasanya. Tapi ternyata itu ACC-nya sama pembicaranya ya, nanti dilayani oleh Pendeta Lukas Sutopo. Ya, nanti jangan lupa kalau sudah di-share pendaftaran cepat-cepat yang daftar. Dalam arti biar saya memudahkan untuk mengatur pendaftaran. Juga saya bisa memudahkan untuk mengatur antar jemputnya juga. Ya. Terus nanti ada pertanyaan, Pak Wijaya Natalane kapan? Pak Wijaya acara Natal kapan? Enggak nang desa-desa mana? Enggak ya. Sudah, kita karena melihat keadaan saat ini bukan saya mau mundur diri tidak pelayanan, saya tetap seperti janji saya 2025 saya tidak mencari pelayanan. Kalau saya katakanlah yang dulu ya pernah di sini pasti ikut semua ya, sampai bulan Desember itu 1 minggu 2 kali Natalan kita ya, ke sana kemari ke Ngadi Luwe, dari Ngadi Luwe ke Blitar sudah sampai Senep sudah ya. Nah itu saya mencari. Ya ini saya bukakan aja, saya memang mencari pelayanan. Berarti apa? Saya ditegur. Berarti saya mengikuti kehendak saya. Kalau pelayanan Natal bingung aku, waduh, boleh nanti gila. Itu mengikuti kehendak saya. Kadang nggak telepon, Bapak Tuhan ada nggak pelayanan buat saya? Nah itu mengikuti kehendak saya. Saya sudah janji 2025 saya mau murni di perintah Tuhan. Saya mau murni mengikuti kehendak Tuhan. Dan puji Tuhan walaupun dilihat orang, wah Wijaya saya ini nggak melayani, gak ono sing make, lah memang itu janji saya. Nah tapi puji Tuhan 1 bulan mesti ada. Kemarin ya tahu sendiri saya ke Kediri, saya kemana. Nah kalau Natalan ya saya cuma bukakan saja. Nanti ada Natalan bersama di Pasuruan, sama nanti ada salah satu desa yang nanti juga kita layani. Tapi sekali lagi murni saya tidak menawarkan diri, saya tidak mencari, saya benar-benar ditelepon, ayo Natalan. Nah seperti itu ya. Terus nanyakan lagi JIG Natalannya kapan? Yaitu tadi mendahulukan kepentingan orang lain. Saya mau mendahulukan kepentingan gereja-gereja atau PD-PD, juga mau mendahulukan lansia-lansia biar nyaman kalau mau Natalan. Saya yakin dan percaya nanti di Desember itu akan penuh dengan acara Natalan, betul ya? Nanti gak datang ya sungkan. Biasa di sini sungkan. Nah, sungkan ini sudah dari datang IKB sudah ya. Ya, kita berdoa nanti berkat pun ya nanti akan melimpah buat semuanya di Natal. Nanti JIG nanti Natalannya keri-keri. Nanti kabarnya atau di mana tunggu kabar di grup ya. Oke, kita akhiri ibadah hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kiranya hari ini menjadi hari yang spesial dan khusus buat saya. Hari ini tidak melihat saya siapapun yang datang. Hari ini ada satu kelegaan. Saya benar-benar terfokus sama Tuhan. Saya benar-benar membawa hati dan iman saya, membawa pelayanan saya ini terfokus hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat jemaat. Kiranya terus akan mendukung saya dalam pelayanan saya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga aku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya,
dunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, firman hari ini membawa kita semakin memahami bahwa kita rindu untuk menjadi kaya versi Allah. Bukan hanya menjadi kaya dengan murah hati, berbagi, mau mengasihi, mau mengampuni, tapi benar-benar mau menjadi orang yang benar-benar kaya versi Allah dengan melakukan semua kehendaknya. Sulit, tapi kalau kita mau melakukan, pasti Tuhan tolong. Roh Kudus akan mendukung melakukan firman hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya, kembali kita fokuskan hati dan iman kita. Hari ini saya benar-benar tergerak. Kiranya Roh Kudus hadir di tempat ini. Kiranya pribadi lepas pribadi yang hari ini, kiranya bisa fokus sama Tuhan. Saya yakin lawatan Roh Kudus di tempat ini. Saya akan berdoa, hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan, buat anak-Mu, buat jemaat-Mu yang hari ini mengalami pergumulan, yang mungkin mengalami suatu masalah. Kiranya angkat tangan-Mu, fokuskan sama Tuhan. Lawatan Roh Kudus di tempat ini, saya akan berdoa. Hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan hari ini Tuhan, tanda berserah kepadamu Tuhan. Hamba-Mu berharap Tuhan, kiranya pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, dengan mengangkat tangan hari ini Tuhan. Saya berdoa Tuhan, berdoa khusus buat Ibu Kosasi Tuhan. Hari ini Tuhan Kau jamah, Kau pulihkan, Kau berikan perlindungan kesehatan Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan, Kau berikan yang terbaik turun atas Bu Kosasi. Engkau berikan kebahagiaan bersama keluarganya. Engkau berikan satu hikmat yang luar biasa. Berikan kasih-Mu yang sempurna Tuhan buat Ibu Kosasi. Hamba-Mu tetap mengangkat tangan Tuhan. Hari ini saya berdoa buat Ibu Endang Sri Tuhan. Hari ini dengan mengangkat tangannya Tuhan, dia berserah Tuhan, jamah, lawat Tuhan. Engkau berikan yang terbaik, Engkau berikan perlindungan kesehatan Tuhan, terkhusus Tuhan buat anaknya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan hikmat yang luar biasa Tuhan. Kau berikan suatu hal yang luar biasa, bahwa proses akan bawa kebaikan, akan bawa rencana yang indah Tuhan. Kiranya yang terbaik akan turun buat Ibu Sri Endang Tuhan. Saya juga hari ini Tuhan, dengan mengangkat tangan Tuhan, tanda berserah Tuhan, mengangkat tangan ini berdoa buat Bu Maria Juaria Tuhan. Engkau mengerti hatinya Tuhan, Engkau mengerti teladannya Tuhan. Engkau jamah Tuhan, terus Engkau pakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Engkau berikan hikmat-hikmat yang luar biasa Tuhan, dan terkhusus Tuhan di dalam keluarganya Tuhan, di dalam pekerjaannya Tuhan. Engkau akan pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hal yang luar biasa. Engkau akan diberkati, Engkau akan dilindungi, berikan kesehatan. Terkhusus akan Engkau dipakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan hari ini Tuhan, dengan Ibu Lani Tuhan. Hari ini saya berdoa Tuhan, jaga kesehatannya, Engkau lindungi, Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan hal yang luar biasa baik buat Ibu Lani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Engkau akan diberkati, Engkau akan dijaga kesehatanmu, Engkau akan diberikan kebaikan bersama keluargamu, anak mantumu akan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan diberkati. Khusus juga saya berdoa buat Ibu Sunarti Tuhan. Engkau tahu segala masalahnya, pergumulannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah, Engkau dipulihkan, Engkau akan diberikan kekuatan, Engkau diberikan kesabaran. Terlebih dalam pekerjaannya Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Engkau berikan satu hikmat proses darimu Tuhan menuju kebaikan. Rencanamu indah buat Bu Sunarti Tuhan. Saya juga berdoa buat Bu Suharti Tuhan. Hari ini Tuhan, dia mengangkat tangannya Tuhan, berserah Tuhan. Engkau jamah, Engkau lindung, Engkau jaga kesehatannya, Engkau jauhkan dari hal yang tidak berkenan Tuhan. Engkau akan lindungi, Engkau turunkan kebahagiaan bersama keluarganya Tuhan, bersama suaminya, bersama anak-anaknya Tuhan. Engkau lindungi, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga berdoa buat Ibu Pri Tuhan. Engkau kiranya terus berikan hal yang luar biasa baik. Engkau lindungi, Engkau jaga kesehatannya Tuhan. Terkhusus Tuhan bersama keluarganya, anaknya, Engkau berikan kebahagiaan yang luar biasa. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau curahkan kebahagiaan bersama mereka Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat Ibu Yeni Tuhan. Hari ini Tuhan, dia menghadap kepadamu, mengangkat tangan, Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan. Engkau tahu segala salahnya, problema Tuhan. Engkau tahu hatinya hanya untuk Engkau Tuhan. Engkau turunkan kasih-Mu yang sempurna buat Ibu Yeni Tuhan. Saya juga berdoa buat suaminya Tuhan, Pak Matius Tuhan. Kau terus berikan yang terbaik Tuhan. Kau pakai semakin luar biasa, semakin dahsyat. Kau lindungi, Kau jaga kesehatannya. Kau berikan hal yang luar biasa baik. Jaga suami istri ini Tuhan, untuk menjadi teladan, untuk menjadi bahagia Tuhan. Dan saya juga berdoa buat Ci Wilun Tuhan. Kau berkati dalam pekerjaannya Tuhan. Kau bikin lancar, Kau bikin menjadi berkat Tuhan. Kiranya Kau turunkan kesehatan, perlindungan. Juga kiranya Tuhan Kau berikan kebahagiaan Tuhan. Walaupun sendiri Tuhan, Engkau tahu, Engkau bersama Ci Wilun, Engkau akan berikan kebahagiaan yang luar biasa Tuhan. Saya juga berdoa buat pasangan Pak Gunawan dan Ibu Gunawan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu keluarga kecil ini Tuhan. Turunkan kebahagiaan buat keluarga ini Tuhan. Jamah Tuhan, jaga kesehatan kedua orang ini Tuhan. Kiranya akan menjadi teladan Tuhan, akan menjadi teladan yang terbaik Tuhan. Khusus Tuhan akan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Kau lindungi, Kau jaga kesehatan, Kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan bahagia selamanya. Tuhan, saya juga berdoa buat Bu Sri Tuhan. Kiranya Tuhan di hari usianya Tuhan, Kau jaga kesehatannya, Kau berikan kekuatan Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau akan pakai Tuhan menjadi saksi kebenaran firman-Mu, dan juga akan menjadi teladan buat anak-anaknya Tuhan. Kiranya anaknya Kau jamah Tuhan, Kau berikan yang terbaik, pengertian yang baik. Kau jamah, Kau lindungi, Kau jaga kesehatannya Tuhan. Khusus juga saya berdoa buat Pak Imam Tuhan. Engkau tahu sakitnya Tuhan, Kau tahu segala yang dialami Tuhan. Kiranya dengan mengangkat tangan hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah, jamah, jamah. Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan berikan kesembuhan, Kau akan dijamah, Roh Kudus akan menyembuhkanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Dia yang akan memberikan kesembuhan buatmu. Saya berdoa buat Pak Imam, jaga kesehatannya, Kau lindungi, Kau berkati Tuhan. Terkhusus Tuhan, bawa hatinya tenang, bawa hatinya damai Tuhan bersamamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan disembuhkan, Engkau akan dipulihkan. Tuhan, saya juga berdoa Tuhan buat Pak Wode Tuhan. Hari ini mengangkat tangan Tuhan. Dia berserah Tuhan kepadamu Tuhan, dalam segala pergumulannya Tuhan, dalam segala masalahnya Tuhan. Terkhusus Tuhan bersama istrinya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga ini akan dipulihkan. Yakin dan percaya Tante Ena akan dipulihkan, Tante Ena akan diberikan hal yang luar biasa baik, hikmat-hikmat tercurah buat keluarga ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan, kesehatan, anak cucumu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini juga saya berdoa buat Pak Alex dan Ibu Isda Tuhan. Kau tahu Tuhan kesetiaan kedua orang ini Tuhan. Kiranya Kau akan jadikan teladan Tuhan. Cinta mereka luar biasa Tuhan, seperti cinta-Mu kepada mereka Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan dijamah, Kau akan dipulihkan, Kau akan diberikan kesehatan, Kau akan diberkati, Kau akan diberikan kebahagiaan yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang terbaik akan turun atas-Mu Tuhan. Terkhusus juga saya berdoa buat Ibu Puspa Tuhan. Hari ini Tuhan mengangkat tangannya Tuhan, tanda berserah kepadamu Tuhan. Di dalam kesendirian yang Kau tahu Tuhan, hanya Engkau yang menemani Tuhan, hanya Engkau yang memberikan penghiburan, hanya Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus,
Engkau jamah Tuhan, Engkau akan diberikan kesehatan, Engkau diberkati, Engkau dilindungi, Engkau diberikan kebahagiaan yang khusus dari Tuhan Yesus. Saya juga berdoa buat Pak Adi Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa, perlindungan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan, lewat prosesnya Tuhan, Engkau akan jamah. Pak Adi akan percaya Engkau Tuhan. Dalam waktu dekat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Pak Adi akan mengenal lebih dalam lagi. Lewat prosesmu Pak Adi akan dipulihkan, dijamah, diberikan kesehatan, terkhusus berikan kebahagiaan di dalam dirinya. Terlebih lagi terkhusus akan lebih mengenal Engkau intim dalam namamu Tuhan Yesus. Engkau akan dijamah, dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini saya berdoa sangat luar biasa Tuhan. Kau baik Tuhan. Ini anakmu, ini jemaatmu Tuhan. Dengan mengangkat tangan Tuhan, mari kita bawa hati dan iman kita. Kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Untuk doa makan silakan Bu Sarah, Bu Yani silakan doa makan. Bapak, terima kasih. Bapak yang paling punya, kami semua terima kasih untuk hari ini. Kami sudah berkumpul untuk menyembah Tuhan. Terima kasih. Dan di mana kami sudah menerima berkat rohani yang begitu indah Tuhan, biarlah kita diterima dalam hidup masing-masing kami. Dan saat ini kami juga akan menerima berkat jasmani. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan makanan yang akan kami makan ini, supaya menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Ampuni segala dosa kami kepada Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo foto dulu, ayo. Ayo foto dulu, ayo.